Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 dengan anggota saya Faiz Syukri dan teman saya Dewi Nawangsari. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang El Nino dan La Nina. Yang itu pertama, pengertian dari El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina merupakan suatu peristiwa penyimpangan suhu yang terjadi karena adanya dampak dari pemanasan global dan terganggunya keseimbangan iklim. El Nino dan La Nina merupakan fenomena cuaca global yang terjadi di wilayah ekuator Samudra Pasifik. Proses terjadinya El Nino dan La Nina dapat dilihat pada siklus Hadley, di mana El Nino terjadi pada saat angin pasat yang bergerak dari timur ke barat melemah. Hal ini menyebabkan massa air hangat berada di tengah Samudra Pasifik berkumpul. Permukaan air laut yang hangat ini kemudian mentransfer panasnya pada udara di atasnya, sehingga udara di daerah memuai ke atas, yaitu terjadinya proses konvergen. Lalu terbentuklah daerah bertekanan rendah di wilayah Samudra Pasifik Timur, Amerika bagian selatan. Hal ini membuat bagian timur Samudra Pasifik mengalami peristiwa terhambatnya pembentukan awan hujan. Begitulah terjadinya peristiwa El Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nawangsari, NIM 119230083 dari Prodi Teknik Geomatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana La Nina terjadi, terus dampaknya bagi dunia, terus dampak bagi Indonesia. Nah, fenomena La Nina ini terjadinya itu di sekitar pesisir Indonesia bagian timur atau bagian barat dari Samudra Pasifik. Nah, prosesnya seperti di samping. Nah, jadi angin pasat itu bergerak sangat kencang dan kuat sehingga menggeser arus yang ada di tengah dan di bagian timur atau sekitar Peru Ekuador ke arah barat perairan Indonesia. Nah, atau di Samudra Pasifik bagian barat. Nah, itu menyebabkan perairan di sekitar Indonesia bagian timur memanas, sehingga terjadi transfer energi antara udara dan air laut. Nah, oleh karena itu terjadilah proses pembentukan awan, sehingga wilayah Samudra Pasifik bagian barat itu mengalami iklim yang basah atau memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, jadi apakah ada yang penasaran dari dampak El Nino dan La Nina di dunia? Nah, jadi kita bahas ya dampak El Nino dan La Nina di dunia. Nah, jadi peristiwa El Nino. Nah, peristiwa El Nino ini membawa dua dampak, yaitu wilayah basah dan wilayah kering. Nah, di mana wilayah basah ini memiliki curah hujan yang tinggi dan wilayah yang kering itu memiliki curah hujan yang rendah sehingga menyebabkan kekeringan. Nah, jika terjadi El Nino di Samudra Pasifik, maka wilayah Indonesia itu mengalami kekeringan atau dia mengalami wilayah yang kering. Nah, seperti gambar di samping, wilayah Indonesia mengalami kekeringan. Nah, selain wilayah Indonesia yang kering, nah itu juga ada wilayah seperti Malaysia, Filipina, India, Kecil, Somalia, Afrika Selatan. Nah, berdasarkan gambar di samping, kita bisa lihat juga ya persebaran dari wilayah yang basah itu seperti Peru, Ekuador, Sri Lanka, Afghanistan, Amerika, Meksiko, Chili, dan Uruguay itu mengalami wilayah yang basah. Nah, jadi El Nino ini dan La Nina ini sebenarnya membawa dua dampak di berbagai wilayah, bisa dampak positif atau negatif. Nah, jika dampak positif itu seperti wilayah basah ini memiliki curah hujan yang normal hingga tinggi, jadi bagian pertanian itu lebih subur di beberapa negara. Nah, sedangkan jika mengalami kekeringan, pertanian ini akan gagal panen sehingga bisa menurunkan tingkat ketahanan pangan yang ada di negara tersebut.
Nah, visualisasi persebaran dari dampak El Nino di dunia ini diperoleh dari United States Department of Agricultural. Nah, ini adalah Departemen Agrikultur di Amerika. Nah, setelah kita tahu dampak di dunia, kita mempertanyakan apakah El Nino dan La Nina ini berdampak sangat besar bagi Indonesia? Karena kan wilayah terjadinya El Nino ini itu ada di Samudra Pasifik yang sangat dekat dengan wilayah Indonesia. Nah, jadi kita lihat ya dampak negatif dan dampak positifnya. Di Indonesia secara garis besar El Nino itu menyebabkan kekeringan, sedangkan La Nina itu menyebabkan curah hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut juga. Nah, di Indonesia sendiri El Nino itu paling parah pernah terjadi di tahun 1997 dan terakhir adalah kemarin pada tahun 2015. Nah, El Nino yang terjadi pada tahun 2015 itu mempengaruhi sebagian besar wilayah timur dan selatan dari Indonesia seperti Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, NTT, dan Sulawesi Selatan. Nah, seperti gambar di samping, nah kita sudah melihat visual kekeringan di wilayah Jawa, Lampung, Bali, dan yang lainnya. Nah, kita mengambil studi kasus kekeringan yang terjadi di Kabupaten Serang. Nah, di Kabupaten Serang itu terjadi kekeringan pada tahun 2015 yang disebabkan oleh El Nino. Nah, itu mengakibatkan Kabupaten Serang itu mengalami kekurangan air bersih, menurunnya ketahanan pangan, gagal panen, dan perekonomian yang turun. Nah, apa sih dampak positif dari El Nino? Nah, seperti yang kita tahu, jadi pada saat El Nino, masa air hangat itu tertarik ke bagian tengah. Nah, lihat seperti di gambar, ke bagian tengah. Sehingga pada bagian barat dari Samudra Pasifik atau bagian timur dari perairan Indonesia ini cenderung mengalami kenaikan massa air dingin, sehingga memungkinkan di daerah tersebut terjadi upwelling. Nah, itu adalah dampak positif dari El Nino. Terus sekarang kita bahas dampak La Nina di Indonesia. Nah, dampak La Nina di Indonesia itu secara garis besarnya curah hujan yang tinggi itu terjadi di wilayah Indonesia. Nah, terakhir La Nina terjadi itu pada tahun 2020. Nah, BMKG itu memprediksi bahwa pada bulan Oktober 2020 La Nina mulai tumbuh di sekitar Samudra Pasifik. Hal itu membuat wilayah Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat mengalami kenaikan curah hujan. Nah, kita mengambil studi kasus di wilayah Bali. Stasiun BMKG di Igusti Ngurah Rai memprediksi bahwa di Bali itu mengalami kenaikan curah hujan yang tinggi dan angin kencang, khususnya pada Bali bagian timur dan sebagian pada bagian barat.